Mari kita baca bersama-sama secara bergantian. Saya akan bacakan ayat ke-7. Saudara sekalian tolong bacakan ayat ke-8. Secara bergantian seperti ini sampai ayat ke-12. Sudah ketemu? Halaman 454 di dalam Alkitab saya. 2 Samuel pasal 12 ayat 7 sampai 12. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Setiap orang pasti ingin hidupnya sukses. Saudara sekalian juga pasti sama ya, ingin berhasil. Benar? Karena saya percaya kalau tidak ada satu orang pun di bumi ini yang ingin menghabiskan seluruh hidupnya dalam kesengsaraan. Dan untuk mencapai kesuksesan, setiap orang mempunyai strategi masing-masing. Sebagai contoh, ada orang yang memilih untuk bersekolah di sekolah bergengsi, supaya bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang bagus. Ada juga orang yang bekerja mati-matian agar bisa mengumpulkan banyak uang. Sementara yang lain berusaha keras untuk bisa naik ke level jabatan yang lebih tinggi. Bahkan tidak sedikit dari orang tua ketika mendidik anak-anak mereka, mereka selalu menekankan kepada anaknya untuk rajin belajar agar kelak menjadi orang yang sukses. Saya dengan hati yang sama selalu menekankan belajar dengan rajin. Belajar mati-matian. Tapi seluruh sejarah tidak ada orang yang mati karena belajar. Capek. Ada yang mati karena terus games, 1 hari, 2 hari, canduan, akhirnya capek. Ada yang mati, di Korea ada. 2 hari, 3 hari tidak tidur. Terus game. Akhirnya dia mati. Tidak makan, tidak tidur. Tapi selama ini tidak ada berita yang mati karena belajar. Jadi saudara sekalian merasa aman. Tidak ada orang yang mati karena belajar. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh. Mati-matian. Tetapi sebagai orang percaya, strategi kesuksesan kita tidaklah seperti ini. Jadi, apa saja strategi yang harus dimiliki oleh orang percaya supaya hidupnya menjadi sukses? Di antara saudara sekalian, apakah yang bisa memberitahu saya apa strategi hidup sukses? Saudara-saudara memiliki strategi apa untuk hidup sukses?
Jika saudara sekalian bertanya kepada saya, maka saya akan menjawab dengan lantang, dengan jelas, dengan penuh keyakinan, bahwa kekudusan adalah kunci kesuksesan dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena kita percaya bahwa hidup kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Maka secara otomatis kesuksesan hidup kita juga bergantung pada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kesuksesan dalam hidup kita berasal dari siapa? Tuhan. Hubungan baik dengan Tuhan inilah yang kita sebut dengan kekudusan. Kekudusan itu konsepnya apa? Tidak berbuat dosa, tidak. Hubungan baik dengan Tuhan itulah kekudusan. Karena Allah itu kudus, maka kita juga harus kudus sama seperti Allah. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kekudusan? Bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan Tuhan? Maaf, saya lupa kasih PPT ya. Tolong. Secara garis besar, ada dua cara yang bisa kita terapkan untuk menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Yaitu yang pertama, mortificatio. Mortificatio atau mortificatio itu bahasa Latin, itu berarti membunuh. Sekali lagi, mortificatio itu artinya apa? Membunuh. Dan ada sisi yang lain, itu vivificatio. Vivificatio itu artinya menghidupkan. Jadi kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan dengan dua cara yang itu. Yaitu yang pertama, tadi mortificatio. Yang kedua, vivificatio. Mungkin S1 tidak belajar, tapi S2 bisa belajar. Mortificatio artinya apa? Membunuh. Dan vivificatio artinya apa? Menghidupkan. Lalu, apa maksudnya dibunuh dengan dihidupkan? Yang dimaksud dengan kata dibunuh, di sini bukanlah dalam arti harfiah, dibunuh untuk dihilangkan nyawanya. Namun yang dimaksud dibunuh di sini adalah membunuh dosa. Apa? Membunuh dosa. Menyalibkan Hawa, meninggalkan hidupnya lama. Itu artinya mortificatio. Yang lain, vivificatio itu menghidupkan kebenaran. Memperoleh kebenaran. Melalui apa? Bagaimana kita bisa memperoleh kebenaran? Melalui ketaatan. Memang percaya, tapi lebih spesifik ketaatan. Jadi hanya dua cara kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama, membunuh dosa. Jadi meninggalkan dosa. Dan yang lain apa? Menaati perintah Tuhan. Atau menuruti firman Tuhan. Jadi jikalau kita membaca 10 perintah Tuhan dalam perjanjian lama, ada yang dilarang, ada yang diperintah oleh Tuhan. Jadi jikalau Tuhan perintahkan, kita harus taat. Kalau Tuhan melarang, kita harus meninggalkan dosa itu. Melalui dua hal ini kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Membunuh dosa merupakan hal yang pertama yang harus dilakukan. Karena setaat-taatnya kita kepada Tuhan, tetapi jika kita masih saja hidup dalam dosa, tetap ada penghalang yang membatasi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjauhkan diri dari segala dosa. Dosa bisa diibaratkan sebagai kotoran yang melumuri hidup kita.
Padahal kotoran itu sifatnya bau dan tidak bisa dihilangkan begitu saja kalau hanya dicuci asal-asalan. Dengan demikian, dosa itu merupakan sesuatu yang sangat kotor dan bau di mata Tuhan. Sekali lagi, dosa itu merupakan sesuatu yang sangat kotor dan bau di mata Tuhan. Dulu, bentuk toiletnya seperti ini. Apakah pernah toilet seperti ini? Indonesia juga dulu seperti ini? Di bawahnya ada penyimpanan kotorannya. Jadi kalau kalau buang air besar, ada suara kalau air. Tuk, ada yang suara seperti ini. Jadi kalau ini muka kotornya makin naiknya. Jadi itu waktunya makin pendek. Itu artinya makin penuh. Kalau makin penuh bagaimana? Harus ambil. Dulunya tidak ada tukang sudut ya. Jadi harus Bapak bawa alat-alat dan langsung ambil. Dan biasanya diambil itu kasih di sawah atau ladang sebagai bubuk. Kita semua orang kampung jadi pasti mengerti ya. Tapi di sekolah saya waktu saya SD ada seorang gadis yang sangat cantik, pintar dan selalu berpakaian bagus. Anak itu pada suatu hari meminta izin kepada gurunya untuk pergi ke toilet sekolah dan secara tidak sengaja dia terjatuh ke dalam tempat penyimpanan. Mungkin licin atau apa, saya tidak tahu. Setelah itu dia pun mulai menangis dan berteriak. Kadang-kadang ada yang mati karena jatuh ke bawah itu, karena lumayan dalam. Tapi mungkin pada waktu itu tidak terlalu penuh, anaknya berteriak dan menangis. Lalu ada seorang guru yang mendengar teriakannya dan menyelamatkan anak itu. Coba bayangkan bagaimana reaksi teman-temannya ketika dia masuk ke kelas. Banyak dari teman-teman sekelas yang menunjuk dan menggodanya. Mereka mengolok-oloknya karena dia dilumuri kotoran dan sangat bau. Dia adalah anak yang sangat cantik, pintar, dan selalu memakai pakaian yang bagus kalau ke sekolah. Oleh karena itu ada begitu banyak anak laki-laki yang menyukainya. Akan tetapi sejak hari itu dia selalu menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Tidak peduli seberapa bagus pakaian yang dikenakannya, jika ditutupi dengan kotoran, pakaian itu akan menjadi sia-sia dan tidak berharga lagi. Justru malah kelihatannya makin aneh. Dosa memang seperti ini. Tidak penting seberapa taatnya kita kepada Tuhan jika kita berbuat dosa. Orangnya kelihatannya taat, tapi di belakang berbuat dosa, itu menggunakan istilah munafik. Tidak konsisten. Di depan dan di belakang hidupnya beda. Tindakan di kelas, di asrama, beda. Di depan teman, di depan guru, beda. Maka pengabdian dan ketaatan kita yang begitu besar tidak akan pernah bisa menghapus dosa kita dengan begitu saja. Dosa merupakan sesuatu yang najis dan menjijikkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Allah sama sekali tidak dapat bersanding dengan dosa dan tidak bisa tinggal bersama dengan orang yang berbuat dosa.
Selain itu, dosa adalah sikap menghina Tuhan. Maka kita harus menjauhkan diri dari segala dosa. Dalam teks hari ini, Nabi Nathan berkata seperti ini. Ada di depan, baca bersama-sama. 1, 2, ayat 9 dan 10, 1, 2, 3. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria. Itulah sebabnya mengapa dosa begitu serius dan mengerikan. Yang dimaksud dengan dosa itu tidak hanya sekedar kita berbuat salah pada sesama manusia. Namun, lebih dari itu, dosa adalah sikap menghina Allah. Pada saat Daud dengan segala kelicikannya ingin mengambil istri Uria. Saat itu pula dia sudah jatuh ke dalam dosa. Dia sudah terlebih dahulu berdosa kepada Allah yang telah memberikan segalanya kepadanya. Seberat dan seserius itulah dosa. Apabila kita berdosa karena kita berbuat kesalahan kepada orang lain, maka hukuman yang kita terima mungkin tidak akan terlalu besar. Akan tetapi, kita harus selalu ingat bahwa dosa apapun pasti akan membawa kita kepada maut. Karena kita tidak dapat mengelak jika setiap dosa pasti dilakukan di hadapan Yahweh yang Maha Kudus dan Maha Tinggi. Walaupun seperti itu, ketika kita dengan rendah hati meminta pengampunan Tuhan, Tuhan pasti akan membukakan pintu pengampunannya. Nomor 2, mengapa kita harus menjauhkan diri dari segala dosa? Karena buah dari perbuatan dosa adalah hukuman Tuhan. Mari kita baca ayat ke-9 dan 10. Nabi Nathan menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Daud. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Oleh sebab itu, pedang tidak akan, 1, 2, 3. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Terus, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang. Tidak ada PPT, tapi jikalau ada Alkitab, mari kita baca ayat 12 juga. 13, 14. 13, 14, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menisnat Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan. Banyak orang pikir, jikalau mereka diampuni, hukuman juga akan ditiadakan lagi. Tapi tidak. Tidak seperti itu. Kita bisa dapat diampuni, tapi hukumannya tetap berjalan. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Raja Daud benar-benar diampuni, tetapi anaknya Absalom, dia memberontak, mengambil istri-istri bapa, dan buat kemah di atas istana, dan dia tidur bersama dengan istri-istri bapa di depan semua mata bangsa Israel. Kenapa dosa itu begitu serius? Karena pasti ada konsekuensi. Pasti ada konsekuensi. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengetahui bagaimana akhirnya Tuhan menghukum Daud atas dosanya. Meskipun dia diampuni, tetapi hukumannya tetap ditimpakan atasnya. Perbuatan dosa apapun harus dihukum dan ditangani oleh kekudusan serta keadilan Allah. Siapapun yang melakukan kejahatan harus menerima hukuman. Seumpamanya ada seorang yang melanggar
aturan lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian seseorang. Kita pasti berharap agar orang tersebut menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Namun, apa yang akan terjadi seandainya orang tersebut tidak diadili sesuai dengan perbuatannya, hanya karena dia adalah seorang politikus, tentara, atau polisi? Anda mungkin berpikir bahwa semua itu sangat tidak adil. Tentu saja, hal ini sama sekali tidak disukai oleh Tuhan. Sebab, di hadapan Tuhan, kita semua setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua orang yang berbuat dosa harus dihukum seberapapun besarnya dosanya. Inilah yang terjadi kepada Raja Daud, meskipun dia adalah raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia hampir 8 hari berpuasa menangis, Tuhan, selama kala anak saya. Tapi Tuhan tetap mengambil anaknya sebelum menjadi 8 hari. Kenapa sebelum menjadi 8 hari tahu? Semua laki-laki harus setelah hari ke-8 disunat. Tapi sebelum disunat itu berarti dia tidak bisa diakui sebagai keturunan perjanjian. Secara terang-terangan Allah berkata kepada Daud, anak ini mati karena engkau. Dosanya sudah diampuni, tapi anaknya tetap diambil karena dosa Daud. Demikian juga dengan kita. Ketika berbuat dosa, kita juga tidak bisa bebas begitu saja dari hukuman Allah. Tidak ada satupun orang berdosa yang dapat terlepas dari hukuman Tuhan. Pada akhirnya, mengapa kita harus menjauhkan diri kita dari dosa? Karena dosa akan membuat kita merasa malu. Serahasia dan sehati-hati apapun, semua dosa pada akhirnya akan terlihat. Orang-orang sering mengira kalau dosa yang dilakukan secara diam-diam, maka orang lain tidak mungkin tahu. Sebab mereka tidak melihatnya secara langsung. Pemikiran seperti itu merupakan pemikiran yang sangat salah. Salah besar. Ayat ke-12 berkata bahwa, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang. Benar-benar terjadi sesuai dengan kata-kata Tuhan. Entah kapan, namun yang pasti Tuhan akan mengungkapkan dosa kita. Kelak di penghakiman terakhir pun kita harus mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Allah. Lukas pasal 12 ayat kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Segala sesuatu akan diketahui. Isi hati, pikiran saudara pun akan diketahui. Apakah saudara sekalian masih ingat dengan Vanessa Angel? Masih? Bukan hanya Vanessa Angel. Lumayan banyak artis, wanita maupun laki-laki, melibatkan apa? Prostitusi. Dia adalah salah satu artis Indonesia yang terkenal karena banyak membintangi sinetron dan FTV. Namun meskipun dia sudah terkenal dan mempunyai banyak uang, tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa menolak tawaran untuk bisa mendapatkan uang yang lebih besar dengan cara yang instan. Yaitu melalui prostitusi online. Setelah dia tertangkap,
oleh polisi karena ketahuan melakukan praktek prostitusi online, namanya menjadi tercoreng. Dan banyak orang yang menghujatnya. Dan tentu saja yang menjadi sasaran hujatan bukan saja dirinya sendiri, akan tetapi keluarganya juga. Saya mau tahu, mengapa dia melakukan hal yang bodoh itu? Sudah terkenal, sudah lumayan kaya. Tapi mengapa dia melakukan hal yang bodoh itu? Hanya karena dia berpikir perbuatannya tidak akan diketahui. Perbuatannya tidak akan diketahui. Namun tidak. Segala sesuatu pasti akan diketahui. Jangan asal-asalan buka HP, website. Segala sesuatu pasti akan diketahui. Jangan lupa saudara selalu hidup di depan Tuhan. Jikalau saudara sendiri di kamar. Buah durian merupakan salah satu buah yang terkenal memiliki aroma yang tajam. Meskipun sudah dimasukkan ke dalam toples atau wadah tertutup, namun aromanya masih dapat tercium oleh orang yang berada di ruang yang sama. Begitu juga dengan perbuatan dosa yang pada akhirnya akan diketahui oleh orang lain di sekitarnya. Sebagai contoh, seorang koruptor, meskipun dia sudah berhati-hati supaya tidak ketahuan, tapi jika gaya hidupnya terlihat berubah 180 derajat, maka lambat laun orang-orang akan mulai mencurigai perbuatannya. Saudara-saudara dengar berita yang terjadi di Semarang? Ada yang tewas di pantai, yang temukan di pantai, kepalanya tidak ada. Tidak pernah? Pernah ya, pernah. Dibakar, ya. Sungguh mengerikan. Mereka pasti pikir tidak diketahui. Sudah dibakar, dipotong-potong tangannya, kakinya semua dipotong-potong. Tangannya buang di sini, kakinya buang di sana. Kepalanya buang di. Orang yang bersalah, apalagi berdosa, tetapi tidak mau mengakui kesalahan atau dosanya, maka biasanya berusaha menutupinya supaya tidak ketahuan dan terlihat. Tetapi itu pasti terlihat orang lain. Padahal Tuhan pasti melihat perbuatannya. Tuhan melihat. Ada sebuah kalimat yang indah yang dikatakan oleh John Calvin. Dia berkata seperti ini, seperti kebaikan udara terletak pada kejernihannya, dan seperti nilai emas terletak pada kemurniannya. Kebaikan seorang Kristen, kualitas, mutu seorang Kristen terletak dalam kekudusannya.